Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan daripada fisika termal, di mana kali ini kita akan membahas berkaitan dengan entropi dan temperatur. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendefinisikan hal yang berkaitan dengan solid instant, di mana pada waktu itu kita membayangkan atau memisalkan sebuah atom yang terkunci ya pada kristalnya, tetapi atom-atom individunya bisa bebas bergerak atau bebas berosilasi sebagaimana halnya osilator harmonik sederhana di sekitar titik setimbangannya. Ya, ini kemarin sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian kita juga mendefinisikan mendefinisikan sebuah makrostat ya untuk sebuah solid instant ya. Kemudian kita juga pada pertemuan yang lalu juga sudah melihat tentang mikrostat daripada solid instant yang menggambarkan berapa banyaknya energi yang tersimpan di dalam N ya, osilator harmonik sederhana 3N ya, osilator harmonik sederhana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan solid instant juga untuk memberikan gambaran berkaitan dengan konsep daripada temperatur ya. Namun kita akan menggunakan solid instant di mana kita memiliki dua solid instant, karena ketika kita membahas sebuah temperatur, maka pada saat itu kita mesti ya memiliki dua buah sistem yang kontak ya, karena temperatur akan berkaitan dengan kontak termal. Jadi oleh karena itu sekarang kita misalkan ya, kita memiliki dua solid instant ya, seperti ini A dan B. Kemudian A dan B ini kita kontakkan secara termal ya, satu sama lain ya, satu sama lain. Jadi solid instant A memiliki solid instant A terdiri daripada N osilator Na, kemudian dengan energi UA ya, sedangkan solid instant B itu osilatornya Nb dengan dengan energinya UB. Berapakah energi total ya daripada sistem ya, makrostat daripada sistem ini ya, dan berapakah energi total daripada sistem ini ya. Kalau energi total ya tentu penjumlahan keduanya ya, UA dikali UB ya. Di buku ini ditulis Q ya. Dua solid instant ini karena dia kontak secara termal, kan kita kontakkan ya, maka mereka bisa share energi ya, mereka bisa sharing ya total energi dengan cara-cara yang berbeda ya, dengan cara-cara yang berbeda. Masing-masing daripada cara ini yang kita sebut dia dengan makropartisi ya.
Itu yang kita sebut dia dengan makropartisi. Jadi kita ulangi, dua solid Einstein ini bisa share total energi. Total energi berapa tadi? Total energi sama dengan UA ditambah UB Jadi karena ini kontak secara termal, maka masing-masing atau kedua solid Einstein ini mereka bisa share total energi dengan berbagai cara yang berbeda. Masing-masing daripada cara ini itulah yang kita sebut dia dengan makropartisi. Kita bisa menghitung berapa jumlah daripada mikrostat ini. Kita bisa menghitung jumlah dari mikrostat untuk makropartisi ini menggunakan perkalian daripada multiplisitas yang sebelumnya kita sudah jelaskan ketika kita membahas di bagian awal berkaitan dengan kombinatorik. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini ada contoh Misalnya kita punya pasangan makrostat di mana UA-nya 2E kemudian UB-nya 4E 4 satu energi dengan makropartisi daripada sistem gabungan U-nya sama dengan 6. Jadi total energinya tentu 6 Kemudian seiring berjalannya waktu maka akan terjadi pergeseran secara random antara mikrostat yang berbeda dengan U-nya yang konstan. Tentu U-nya konstan U-nya kan U total dia konstan. Tapi antara mikrostat yang berbeda, maka itu akan terjadi pergeseran. Pertanyaannya, berapakah makrostat yang kemungkinannya paling besar untuk Na dan Nb dan U U-nya tentu U-nya tetap Na, Nb. Itu pertanyaannya. Di buku kita pada Studer mereka menggunakan Na sama dengan Nb Na-nya sama dengan Nb itu sama dengan 3 dengan Q totalnya, QA tambah QB-nya sama dengan 6. Ini mirip nih soalnya. Cuman perbedaannya Na-nya. Tapi kita lihat di slide sebelumnya. Oke, ini sama Sama di slide sebelumnya. Jadi kalau kita punya dua buah solid Einstein lalu dia berinteraksi, maka berapa tadi energi totalnya adalah penjumlahan keduanya. Energi totalnya mungkin itu penjumlahan keduanya. Sedangkan probabilitas daripada sebuah makropartisi itu adalah proporsional dengan perkalian proporsional dengan multiplisitasnya. Ini seperti ini Jadi ini kan probabilitas daripada sebuah makropartisi sama dengan multiplitas A dikali dengan multiplisitas B. Jadi ini makropartisi A tambah B subsistem A multiplisitasnya dikali dengan subsistem B multiplisitasnya. Ini contohnya itu contohnya. Sekarang kita lihat di buku mungkin Anda akan lebih mudah memahaminya kalau Anda lihat yang di buku. Jadi kalau di buku kita dituliskan seperti ini. Jadi kan total energinya adalah 6E
ya, 6E. Berarti kan kalau total energinya 6E, jadi di buku ditulis Q ya. Di sini kita tulis di slide-nya adalah U. Ya boleh aja U, Q atau U ya. U A sama dengan Q ya. Maka total energinya adalah 6. Berarti di Q ini maka yang mungkin bagi Q tentu dari 0 sampai dengan 6 ya. Kemudian di UB atau di buku ditulis QB, ketika QA-nya 0 berarti QB-nya 6 ya kan, karena total energi kita berapa? 6. Nah, kemudian ketika QA-nya 6 berarti QB-nya 0, sehingga totalnya ini selalu saja 6 karena total energi kita 6 ya. Oke, sekarang kita lihat yang ada di slide kita. Ini misalnya, berarti ini UA-nya 0, UA-nya 0, UB-nya 6. Nah, ini makro partisi kita yang pertama. 0, 6. Ini ya, 0, 6. Ya, sama dengan di atas. Totalnya pasti 6. Nah, sekarang kalau kita ingin mendapatkan ini, kan ini kali kan? Ya, omega A multiplicitas A dikali dengan multiplicitas B. Nah, jadi kita hitung masing-masing. Multiplicitas ini kan sudah pernah kita hitung sebelumnya pada slide sebelumnya. Nah, sekarang kalau dia kalau kita punya Q-nya 0, N kita berapa tadi? N kita kan ada nih 3 ya. Maka bisa kita hitung ya dengan menggunakan persamaan kombinatorik yang sudah pernah kita perkenalkan sebelumnya ya. Jadi ini bisa kita tulis seperti ini kan. Ini mau dibuka lagi slide-nya ya. Ini kan Q ya tambah N kurang 1 Q. Nah, kan gini ya. Atau dalam bentuk faktorial biasanya kita tulis ini sama dengan Q tambah N kurang 1 faktorial kan dibagi Q faktorial N kurang 1 faktorial. Nah, gitu ya. N kurang 1 faktorial. Sekarang kita masukkan yang pertama. Q-nya 0 ya. Q-nya kita yang pertama itu kan 0 ya. Q0 ditambah N kurang 1, N-nya 3 kan. Ya. N-nya 3. NA ya, 3 kurang 1, 2 faktorial dibagi Q-nya 0 faktorial 1 ya, N-nya dikali jadi 1 kali 2 faktorial, maka dapat kita hasilnya 1. Nah, kemudian hitung lagi omega B ya, Anda hitung omega B, maka dari sini kita bisa menghitung masing-masing omega A-nya untuk seluruh makro partisi yang mungkin. Hitung semuanya. Ini kan 6 ya. 6. Maka dapat kita 28 ya, 28. Ya. Ini kalau kita jumlahkan ya, ini kalau kita jumlahkan maka dapat kita penjumlahan ini berapa kita dapat? 462. Nah, 462 dan itu akan sama ya, itu sama dengan
ketika kita memiliki N osilator sama dengan 6, N sama dengan 6, kemudian U atau Q-nya sama dengan 6. Ya. Jadi dua buah solid Einstein ketika dia berinteraksi secara termal dengan N-nya tadi 3, U-nya atau Q-nya sama dengan 6 totalnya, maka ketika dia berinteraksi secara termal, maka ini sama dengan jadi total daripada mikrostat yang mungkin itu sama dengan kita memiliki N sama dengan 6, Q-nya sama dengan 6. Ya, Anda bisa tes ya. Jadi misalnya Anda hitung nih, Q-nya 6 ditambah N-nya 6. 6 kurang 1, 5. Ya, 5. Jadi kan yang ini ya, ini kan sama dengan 6 ditambah 5 faktorial. Ya, dibagi Q-nya 6 faktorial, N kurang 1, 5 faktorial. Ini sama dengan 462 ya, 462. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari sini ya, dari slide ini itu ada yang memiliki peluang yang besar ya, peluang yang besar. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, berapa peluang yang paling besar yaitu pada QA atau UA sama dengan 3, UB-nya juga sama dengan 3. Jadi seiring berjalan dengan waktu ya, ketika terjadi pergerakan secara random ya daripada energi ini, maka seluruh mikrostat yang terdiri daripada ini ya, seluruh mikrostat kita yang ada 462 ya, 462 itu sama-sama mungkin terjadi ya. Kalau sudah lama waktu, kalau kita coba mengambil satu mikrostat, maka semuanya ini punya kemungkinan untuk diambil ya. Mereka punya kemungkinan besar untuk terambil. Walaupun demikian beberapa mikrostat mereka akan memiliki beberapa mikrostat mereka akan memiliki kemungkinan untuk terpilih lebih besar ya, atau kemungkinan untuk terambil ya, itu lebih besar ya. Yaitu tadi yang ini. Nah, yang lain juga mungkin, ini juga mungkin. Ini bisa saja, yaitu 28 per 462. Itu mungkin, ya, itu sangat mungkin. Tapi dibandingkan dengan 3.3, itu 3.3 peluang dia itu jauh lebih besar, yaitu 100 ya, 100 per 462. Ini kan kasusnya tadi Na sama dengan Nb 3, kemudian U-nya 6. Kalau sistem kita sangat besar jumlahnya ya, sistem kita sangat besar jumlahnya, di mana hal ini sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, untuk sistem yang sangat besar seperti yang ada pada slide ini, maka hanya beberapa saja ya, beberapa saja yang
memiliki peluang untuk terakses itu sangat besar, sedangkan yang lainnya peluangnya untuk terakses itu sangat kecil, ya, sangat kecil sekali. Nah, jadi ini contohnya, ya, ini contohnya ketika n-nya sama dengan 1, ya, n-nya sama dengan 1, kurva kita seperti ini, ya. Jadi kalau n kita, jumlah osilator kita sedikit, maka peluang untuk untuk terambilnya satu makropartisi, ya, itu punya peluang akan tidak jauh berbeda atau sama nih, seperti kasus ini, karena hanya n-nya 1, yang sama dia dengan yang lain. Ketika kita tambah jumlahnya seperti ini 15, ini untuk kasus paramagnetik, ya, karena di sini menggunakan paralel dan antiparalel ke atas ke bawah. Ini kan n yang ke atas, ya, dipolnya. Ini yang ke atas juga. Tapi ini prinsipnya sama dengan untuk solid Einstein, bisa kita analogikan. Nah, ini kan ketika jumlahnya banyak, maka beberapa bagian mulai dominan, ya, beberapa makropartisi, ya, atau beberapa mikrostat ini mulai dominan. Nah, ini ketika kita naikkan jadi 10 pangkat 23, ini 15, ini sangat dominan, ya. Jadi untuk sistem yang besar, ya, hanya beberapa saja yang kemungkinan teraksesnya itu sangat dominan, ya, dibandingkan dengan yang lain, ya. Oke, jadi sekali lagi, walaupun semuanya punya kemungkinan, ya, untuk terakses, tapi ada yang paling besar kemungkinannya, ya, ada yang paling besar kemungkinannya. Oke, ya. Bagaimana kalau kasusnya, kalau sistem kita besar, ya, sistem kita besar. Kalau sistem kita besar, maka cara untuk menghitung daripada probabilitas daripada sebuah makropartisi itu kita menggunakan aproksimasi analitik, ya, menggunakan komputer, ya. Kita bisa menggunakan komputer untuk menghitungnya. Karena kalau dihitung secara manual nanti akan kesulitan, gitu, ya. Lalu itu kan terjadi terjadi distribusi energi, gitu, ya. Pertanyaannya sekarang adalah kan berapa sih, di mana sih nilai maksimumnya, gitu, ya. Jadi ketika terjadi kontak tadi, dia kan terjadi pergerakan atau distribusi energi berapa, dan di mana nilai maksimal, ya. Nilai maksimal itu akan terjadi ketika, ya, ketika perubahan, ya, ketika perubahan daripada omega, ya, atau multiplisitas daripada makropartisi itu terhadap energi itu sama dengan 0, ya. Jadi tadi kan kita ambil untuk kasus di mana Q sangat besar dari N, ya, dari slide yang sebelumnya, di mana omega kita karena ada dua subsistem A dan B, maka omega A sama dengan ini, ya, kemudian omega B sama dengan yang Anda lihat di sini, di mana mu B tentu sama dengan
UB sama dengan U dikurang UA. Ini udah pasti ya. Jadi kalau kita gabung ya, maka bisa kita tulis seperti ini ya, hasil penggabungannya. Lalu kita turunkan ya. Kita turunkan terhadap UA ya. Turunkan terhadap UA. Dia sama dengan 0 ya. Ya, sama dengan 0. Maka akan didapatkan ya. Kita dapatkan UA per NA itu sama dengan UB per NB. Di sanalah maksimalnya. Ya, di sanalah maksimalnya. Nah, jadi secara umum untuk dua sistem yang kontak secara termal, kesetimbangan makro partisi daripada sistem kombinasi adalah di mana nilai rata-rata energi per atom dalam masing-masing sistem itu sama. Jadi ketika nilai rata-rata energi per atom dari masing-masing sistem sama, maka di sanalah maksimalnya. Dan ini ya, ini adalah kesetimbangan ya. Jadi makro partisi kita mencapai kesetimbangan. Nah, jadi kesetimbangan itu sama dengan kemungkinan terbesar. Nah, jadi kalau kita katakan, kita lihat slide yang sebelumnya seperti ini, maka di mana maksimalnya? Maksimalnya adalah ketika ya, jangan lupa ya, ini ya, ketika rata-rata energi per atomnya itu sama, nih, rata-rata energi per N kan, energi per N, jadi rata-rata energinya sama dari kedua sistem itu, maka akan tercapai nilai maksimal. Nah, kita lihat nih, ya, N-nya kan 3, jadi UA per NA sama dengan UB per NB. U-nya 3, N-nya 3, 1 kan? Rata-rata energinya ini ya. Kemudian UB per NB. UB itu kan 3, N-nya 3 per 3, 1 juga. Jadi ketika rata-rata energi per atomnya sama, maka disitulah kita dapati nilai maksimal. Jadi multiplitas daripada makropartisi mencapai nilai maksimal, dan disitulah terjadinya kesetimbangan ya. Oke, di sini ada latihan. Jadi NA sama dengan B 100, lalu Q-nya 200, nah gitu ya. Silakanlah dihitung ya. Ya, ini kalau angkanya besar, tadi bagaimana caranya? Kita mesti menggunakan sebuah program komputer ya untuk menghitungnya. Oke. Oke, ini untuk spesial kasus ya, spesial kasus kalau dua subsistemnya identik ya. Kalau dua subsistemnya identik, Na sama dengan Nb, maka omega AB ya itu mencapai nilai puncaknya atau maksimalnya ketika UA-nya sama dengan UB setengah U ya. Jadi ini adalah jadi UA, jadi kan tadi kita punya dua ini kan, UA UB gitu ya. Ini kan bergeraknya ke sini, ini bergeraknya ke sini ya, energi kita kan. Nah, jadi ini, jadi dari sini dia akan bergerak terus sampai setengah U yang
Begitu pula sebaliknya, gitu ya. Ini ya, dia akan bergerak dari sini sampai pula setengah U. Nah, kalau kita gabung keduanya, maka kita akan mendapatkan grafiknya seperti ini. Ya, grafiknya seperti itu. Ini untuk kasus yang sangat spesial, yaitu dua subsistem yang identik. Dua subsistem identik. Sekarang dua subsistem yang tidak identik ini, ya. Jadi NA-nya 200, NB-nya 200, U-nya sama dengan 180. Maka untuk kasus ini hitung dulu omega A berapa, ya. Kemudian omega B-nya berapa, ya. Ya. Atau enggak usah ya. Enggak usah masing-masing, ya. Ini bisa Anda hitung sendiri ya, menggunakan persamaan yang tadi kita sudah perlihatkan di awal ya, perlihatkan di awal. Oke, wait. Tapi ini maksudnya begini. Jadi AB U sama dasar ya, tambah N kurang 1 faktorial jadi dihitung masing-masing menggunakan persamaan ini, tapi ini besar ya, N-nya besar, maka bisa dihitung menggunakan persamaan ini ya. Oke ya, silakan dicoba nih. Oke, ini kita zaman ya, kita zaman daripada fungsi multiplisitas tadi yang tadi kita sebutkan, maka dia akan mencapai puncak di sini. Lalu seberapa tajam ya, puncak ini, maka ini bisa dihitung dengan mengambil bagian kecil daripada puncak. Ambil puncaknya di sini, kemudian ambil di sininya sedikit, kemudian juga ambil di sininya sedikit. Ini ya. Jadi UA sama dengan U per 2 karena tengah-tengah kali 1 ditambah X ya. Tapi kalau di buku kita pada Schroeder ya, pada Schroeder di sana dia tidak menggunakan 1 ditambah X ya pada Schroeder ya, tidak digunakannya 1 ditambah X, tapi dia langsung mengambil, kalau di buku UA sama dengan U per 2 ditambah X, langsung aja dia. Jadi UB sama dengan U per 2 dikurang X ya. Jadi ambil di kanannya setengah, lalu ambil di kirinya setengah gitu ya. Kemudian setelah itu bisa dimasukkan ke dalam persamaan yang ini, persamaan ini, maka akan didapatkan seberapa tajam daripada puncak ini, dan ini sudah kita singgung ya pada slide sebelumnya. Jadi lebar daripada puncak ya, jadi puncak dengan lebar puncak itu sama dengan persamaannya N delta U per 2 karena ini ya di tengah-tengah, maka 2 sama dengan 1 ya, atau ini kan sama dengan delta U 2 ya, 2
per atau 2x kalau kita misalkan x tadi ya, 2x per U ya, kuadrat sama dengan 1. Itu mungkin saja. Atau kita bisa tulis seperti ini. Sederhanakan, delta U sama dengan 1 per akar 2 U per 2. Jadi ketika sistem semakin besar, maka probabilitas atau peluang sebuah fungsi dari UA atau makropartisi ini menjadi lebih very sharply peak ya, jadi sangat tajam. Artinya apa? Artinya fluktuasinya sangat kecil ya. Jadi fluktuasinya sangat kecil. Kalau seperti ini misalnya, ya ini kan fluktuasinya sangat besar. Ini kan juga besar peluangnya. Ini juga besar kan? Fluktuasinya sangat besar. Tapi kalau sudah seperti ini, ya fluktuasinya sangat kecil. Bahkan kita tidak bisa melihat fluktuasinya kalau dari plot ini. Nah, itu ya. Oke. Di dalam buku Anda, di situ sebetulnya ada diberi contoh ya, bahwa jika N sama dengan 10 pangkat 20, oke, N sama dengan 10 pangkat 20 ya, di buku nih. Jadi lebar puncaknya itu sekitar berapa? Delta U-nya. Kalau N-nya 10 pangkat 20, delta U-nya itu hanya 1 cm. Gitu ya. Sekitar 1 cm. Ya. Jadi apa namanya? Artinya ketika sistem itu sangat besar berada dalam kondisi kesetimbangan termal satu sama lain, fluktuasi secara random, fluktuasi apapun secara random dari makrostat itu, dari makrostat yang paling mungkin ya di sekitar ini maksudnya, itu akan sangat kecil dan mungkin saja tidak akan terukur atau ya terukur oleh kita karena kecil nilainya. Jadi kalau kita ingin mengukur fluktuasi ini, kita harus mengukur energi dengan akurasi sampai puluhan angka penting baru akan terlihat dia, itu ya. Oke. Kemudian apa implikasi ya? Implikasinya. Jadi berdasarkan ini, maka ada implikasi yang mungkin bisa ditulis dalam bentuk pernyataan. Jadi jika sistem kombinasi tidak dimulai ya dari makropartisi dengan kemungkinan terbesar, maka itu akan bergerak ya kepada makropartisi itu secara cepat ya dan tidak terhindari. Jadi jika misalnya kita tadi kan punya sistem nih, punya dua sistem, mikrosistem, subsistem A, B, lalu kita kontak termal, ini kan kita sebut dia dengan sistem kombinasi. Dan sistem kombinasi ini tidak dimulai dari makropartisi yang kemungkinannya terbesar, ya berarti kan tidak setimbang ya, maka dia akan bergerak menuju ke makropartisi dengan peluang terbesar, dan ini akan terjadi dengan cepat dan tidak bisa dihindari. Gitu ya. Dan mereka akan berada pada makropartisi itu atau di sekitar makropartisi itu ya, walaupun energi bisa saja kan ada AB ya, terjadi pertukaran antara keduanya, tapi subsequently stay
Jadi mereka akan berada di sekitar sana, ya. Jadi seperti yang tadi kita lihat lah gitu ya, bahwa lebarnya itu lebar daripada puncak itu kan tadi kecil sekali. Jadi kalau 10⁻20 itu kan sekitar 1 cm gitu ya. Maka dia akan berada di sekitar situ. Kalau di luar itu peluangnya sangat-sangat kecil sekali. Itu. Inilah yang menjadi dasar pernyataan daripada irreversibilitas, ya. Irreversibilitas atau ketidak terbalikan. Oke, ini contohnya. Jadi kalau kita punya PQ, lalu dia dalam kondisi termal, asumsikan bahwa kita tahu jumlah atom dalam masing-masing solid dan energinya juga, maka what do we know? Apa yang kita ketahui jika kita hanya mengetahui keadaan kuantum daripada masing-masing solid, maka kita bisa mengetahui microstat system, kemudian macrostat system. Kalau microstat kita ketahui, macrostat kita ketahui, kemudian apa lagi yang kita ketahui? Pasti kita tahu makropartisinya, ya. Kemudian kalau total energi saja, misalnya total energi masing-masing kita dari dua solid kita tahu. Berarti apa yang bisa kita tahu? Macrostat system kita bisa tahu dan makropartisi tahu. Kalau microstatnya tidak bisa, ya, tidak bisa. Kalau hanya mengetahui total energi, microstat tidak bisa. Kemudian total energi daripada sistem kombinasi kita tahu, makrostat tahu, makropartisi kita tahu, ya. Jadi plus fluktuasinya kita bisa tahu. Oke. Oke, kita lanjut ya sedikit lagi tentang entropi. Entropi daripada sistem di dalam sebuah makrostat itu bisa kita tulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Ini kita sudah singgung sebetulnya, sudah diperkenalkan ini ya, persamaan ini ketika kita membahas entropi di fisika dasar kan. Sudah kita singgung. Jadi S sama dengan KB ln omega. Entropi adalah fungsi keadaan. Jadi dia bergantung kepada makrostat saja dan tidak bergantung kepada lintasan sistem, ya, untuk untuk mencapai makrostat ini, ya. Oke. Jadi jadi entropi ini karena dia merupakan fungsi daripada multiplicitas, ya, merupakan fungsi daripada multiplicitas, maka kita bisa menulis untuk dua buah subsistem seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita punya subsistem A, B ya seperti tadi ya. Tadi kita punya A dan B, maka S totalnya atau SAB-nya ini tentu sama dengan K, ambil di sini ya, K ln omega A kali omega B, gitu ya. Ini kan sama dengan K ln omega A tambah ya, tambah K ln omega B. Ini adalah SA, ini adalah SB. Jadi kalau kita punya
dua buah subsistem lalu kita kontakkan secara thermal gitu ya, secara thermal, maka kita akan memiliki entropi total itu sama dengan penjumlahan entropi masing-masing ya, entropi masing-masing. Nah, jika sistem-sistem ini mereka dapat berinteraksi, kemudian makrostatnya, maka makrostatnya bisa berfluktuasi ya seiring dengan bertambahannya waktu. Maka untuk menghitung entropi untuk waktu yang lama, maka kita mesti sebaiknya menghitung omega total ya dengan menjumlahkan semua makrostat untuk dua sistem. Nah, entropi sendiri sebagaimana multiplisitas, dia merupakan sebuah fungsi daripada jumlah mikrostat. Mikrostat apa? Mikrostat yang bisa diakses ya, mikrostat yang bisa diakses, dan jumlah ini bergantung ya kepada skala waktu yang kita tetapkan ya, yang kita tetapkan. Karena logaritma natural yang ini merupakan sebuah fungsi monoton ya, monoton. Sebuah makrostat dengan multiplisitas yang lebih tinggi juga akan memiliki entropi yang lebih tinggi kalau begitu ya. Jadi kalau multiplisitasnya besar ya dengan fungsi monotonik ya, monotonik increasing function, jadi fungsi meningkat secara monoton, maka kalau omeganya besar maka kita juga bisa mengatakan akan memiliki entropi yang besar ya. Ini sebetulnya adalah sebuah pernyataan lain daripada hukum kedua termodinamika. Jadi sistem apapun ya yang besar, sistem besar dalam kondisi seimbang akan ditemukan ya pada makrostat dengan entropi terbesar. Jadi sebuah sistem yang seimbang itu akan kita dapatkan dia ya pada makrostat dengan entropi terbesar. Pasti ada fluktuasi, tadi sudah disebutkan ya, pasti ada fluktuasi ya, fluktuasi di sekitar puncak itu kan fluktuasinya, tapi kan fluktuasinya di sekitar itu ya, dan nilainya sangat kecil untuk kita ukur. Jadi kalau demikian maka kita bisa mengatakan bahwa entropi daripada sistem itu dia cenderung untuk meningkat gitu ya. Jadi sebuah sistem yang besar dalam kondisi seimbang kita akan mendapatinya pada makrostat dengan entropi terbesar ya, atau dalam bentuk lebih singkat, entropi tidak cenderung untuk meningkat ya, cenderung untuk meningkat atau tidak pernah menurun ya, tidak pernah menurun. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, seperti yang ada di sini. Jadi kita menggunakan dua buah subsistem yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, maka nanti kita akan melihat tentang konsep daripada temperatur ya. Jadi dua buah subsistem A dan B gitu ya. Dan mereka kontak secara thermal. Tadi kita sudah singgung bahwa hukum kedua mengatakan bahwa ketika dua buah objek berada dalam kesetimbangan thermal, maka entropi total mereka itu akan mencapai nilai maksimum ya, mencapai nilai maksimum ya. Dan inilah yang kemudian merupakan salah satu konsep daripada temperatur. Ketika mereka mencapai nilai maksimum, ketika dua objek mencapai nilai maksimum, maka kita pada saat itu mengatakan bahwa sistemnya memiliki
temperatur yang sama. Ya, sistemnya berada pada temperatur yang sama. Oke, sekarang apa sih sebetulnya? Kita coba untuk memberikan penjelasan yang lebih fisis ya, terkait dengan pemahaman kita terkait dengan kesetimbangan termal dalam dalam hubungannya dengan entropi. Sekarang kita lihat aja contoh yang ada di sini. Jadi kita memiliki dua buah subsistem dengan jumlah osilator. Kalau di buku nih dia beri contoh nih, yaitu NA-nya 300, NB-nya 200 ya, NB-nya 200, dan dia sharing energinya itu sekitar 100 satuan. Maka akan ada beberapa kemungkinan makrostat dan beberapa makrostat yang mungkin ya. Dan kita bisa menghitung berapa SA-nya. Nah, jadi kan kita bisa menghitung ini. Jadi kita hitung multiplisitas daripada sebuah makropartisi. Tadi kita sudah menggunakan persamaan ini. Kemudian SA-nya sama dengan SAB sama dengan SA ditambah SB. Ya, kita ini persamaannya. Jadi kalau kita plot grafiknya, ya, maka kita akan mendapatkan grafiknya seperti ini, ya. Grafiknya seperti ini. Ini SA. Jadi SA dari 0 ya, 0, maka dia akan bergerak seperti ini, ya. Kemudian SB yang ini dia akan bergerak ke sini. Kalau kita gabung keduanya, maka kita akan mendapati seperti ini. Ini SB, ya. Kita akan mendapatkan seperti ini. Grafik gabungannya. Kapan terjadi kesetimbangan? Nah, kesetimbangan akan terjadi ketika tangen daripada grafik S total ini ya, atau gradiennya terhadap horizontal itu sama dengan 0 nih. Jadi gradien ini terhadap ini plot UA kan, ini grafik SAB terhadap UA. Ya. Ini kan setimbang nih. Ketika kemiringannya 0, dia setimbang kan? Puncak ya, jam puncak, maka do SAB per do UA yang ini itu sama dengan 0. SAB tadi bisa kita urai seperti ini, A tambah B, maka ini bisa diurai masing-masing begini. Lalu ya, ini bisa kita tulis terganti dengan UB. Ketika A mendapatkan energi sebesar UA, maka B kehilangan energi yang besarnya sama kan. B melepaskan energi yang besarnya sama dengan yang diterima UA kan. Iya, maka di sini tandanya negatif, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan do SA per do UA sama dengan do SB per UB. Itulah dia persamaan ketika terjadinya kesetimbangan, ya, kesetimbangan, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika dua buah sistem, ya, kedua sistem mencapai kesetimbangan termal, ya, maka maka besarnya gradien, ya, gradien
daripada entropi ini terhadap energi daripada kedua sistem itu akan sama nilainya. Kemudian di buku Anda pada gambar 3.1 ya, itu gambar ini ditulis dengan sangat jelas, gambar yang ini, maka kita akan bisa melihat dengan sangat jelas pada gambar pada bagian-bagian awal ini, ya, di bagian awal di buku diberi contoh QA-nya 12 ya, jadi permulaan ini. Maka ketika gradien daripada SA, jadi gradien daripada SA itu akan sangat tajam ya, dibandingkan dengan gradien daripada SB. Nah, ini aja lah ya contoh ya. Ini kan gradiennya kan lebih tajam daripada ini, ya kan? Tajam daripada SB. Ini artinya bahwa energi dari B KA ya. Jadi energi bergerak dari B KA karena gradiennya jadi sedikit energi bergerak dari B ke A karena gradiennya ini kan kecil nih dibandingkan dengan ini. Jadi entropi yang didapatkan oleh A itu akan lebih besar daripada entropi yang dilepaskan oleh B. Ya, total entropi ini akan meningkat sehingga maka proses ini akan terjadi secara spontan. Ya, total entropinya itu akan meningkat nih. Dan ini akan terjadi secara spontan. Ya, ini menurut hukum kedua kan, dia akan terjadi secara spontan. Dan hukum kedua juga mengatakan kepada kita bahwa energi akan selalu ya bergerak dari benda yang gradien entropinya lebih besar dan akan keluar daripada objek dengan gradien entropinya lebih kecil, ya. Jadi hukum kedua mengatakan kepada kita bahwa energi itu akan mengalir dari SA, kalau di sini ya untuk bagian ini dari SA entropi itu akan mengalir dari objek dengan objek dengan gradien yang lebih besar akan mengalir ya ke dalam ini dari ini ya. Jadi ini identik dengan temperatur rendah, ini identik dengan temperatur tinggi berarti kalau demikian ya. Jadi energi mengalir dari sini ke sini kan, masuk ke sini. Jadi kalau demikian, ketika entropi gradiennya besar seperti ini, berarti dia temperaturnya rendah. Nah, kalau ini temperaturnya berarti tinggi. Sekarang kita perhatikan nih, ini apa sih sebetulnya ya? Yang ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, entropi ya, itu kan Joule per Kelvin. Joule per Kelvin, Joule. Berarti apa satuan nih? Kelvin. Berarti ini sama dengan temperatur ya, sehingga ditulislah T ya. Jadi artinya temperatur daripada sistem adalah resiprokal daripada gradien entropi terhadap gradien daripada grafik entropi terhadap energi ya. Nah, bisa kita tulis atau kita katakan demikian. Oke, ini sama ya penjelasannya dengan yang sudah. Baik, demikian penjelasan berkaitan dengan slide ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti bisa kita diskusikan ketika kita bertatap muka secara online. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.